Papua merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan kekayaan budaya dan juga tradisinya. Tak heran jika masih banyak suku yang masih memegang teguh nilai-nilai luhurnya. Sebagian suku-suku di Papua masih tinggal di pedalaman hutan dan hidup secara primitif. Akan tetapi tidak sedikit juga yang sudah tinggal di daerah perkotaan dan menjalani kehidupan secara modern. Pedalaman Papua yang menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa juga menjadi tempat bagi suku-suku yang masih mempertahankan tradisi kuno meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah. Salah satu suku dengan tradisi uniknya adalah suku Korowai. Suku Korowai adalah sekelompok masyarakat yang mendiami Pulau Papua, tepatnya di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigawel. Dengan populasi sekitar 3.000 jiwa, suku Korowai tinggal di hutan belantara Papua Barat, Indonesia, di dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok manusia paling terpencil di dunia. Suku Korowai hidup dengan cara yang sangat bergantung pada alam sekitar. Mereka hidup sebagai pemburu dan pengumpul dengan keterampilan bertahan hidup yang tinggi. Babi hutan, ikan, dan burung adalah sumber protein utama, sementara sagu merupakan makanan pokok yang dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Kehidupan mereka juga mencakup pemeliharaan hewan peliharaan seperti babi dan anjing hutan, serta kegiatan berburu menggunakan panah dan racun alami dari tumbuhan. Sumber daya alam yang melimpah di hutan Papua menjadi penopang utama kehidupan mereka. Kehidupan sosial suku Korowai sangat terikat dengan adat istiadat dan kepercayaan mereka. Upacara dan ritual memiliki peran penting dalam kehidupan mereka, mulai dari upacara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Mereka juga memiliki sistem kepercayaan animisme, di mana roh-roh nenek moyang dan roh alam dianggap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Suku ini teridentifikasi sekitar 30 hingga 35 tahun yang lalu. Sebelumnya, suku Korowai menempati pedalaman Papua tanpa pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Menempati kawasan yang terletak kurang lebih 150 km dari Laut Arafura, suku ini bertahan hidup dengan cara berburu berbagai macam hewan di hutan. Hingga kemudian pada tahun 1975 sampai 1978, tim misionaris dari Belanda yang dipimpin oleh Johannes Veldhuizen menemukan suku ini, kemudian mulai mengadakan penginjilan di daerah tersebut. Sejak saat itu, para misionaris menjelajahi seluruh tanah suku Korowai dan bahkan mempromosikan suku ini hingga ke luar negeri. Meski di luar lebih banyak dikenal dengan nama Korowai, nama asli suku ini adalah Klufovumanop. Orang Korowai sendiri lebih suka menyebut diri mereka Klufovumanop, yang apabila diterjemahkan artinya adalah orang yang biasa berjalan kaki. Nama ini digunakan untuk membedakan diri mereka dengan suku Citak-Mitak yang menggunakan perahu sebagai transportasi utama. Orang luar membagi suku Korowai menjadi dua, yaitu Korowai besi dan Korowai batu. Korowai besi adalah mereka yang sudah tersentuh peradaban modern, sementara Korowai batu masih hidup seperti di zaman batu. Suku Korowai merupakan suku yang sangat menghargai hak ulayat atau batas-batas wilayah adat. Suku ini hidup di dalam dusun-dusun yang dibagi berdasarkan marga mereka. Seluruh kegiatan berburu dan meramu dilakukan di dalam batas wilayahnya masing-masing. Batas wilayah ini diketahui oleh setiap penjaga marga. Bahkan saat mereka berburu dan hewan buruan mereka masuk ke wilayah marga lain, mereka akan meminta izin dahulu sebelum mengambil hewan buruan tersebut. Apabila permintaan izin dan permohonan maaf tidak disampaikan kepada pemilik hak ulayat, maka berpotensi menimbulkan konflik. Suku Korowai juga merupakan suku yang nomaden, mereka seringkali berpindah-pindah tempat tinggal. Akan tetapi mereka tidak sembarangan berpindah tempat. Mereka tetap hanya akan pindah di dalam lingkup wilayah adat mereka. Berbeda dengan suku-suku pada umumnya, suku Korowai tinggal di atas pohon. Bukan hanya sekedar pohon, tetapi mereka tinggal di atas pohon yang memiliki tinggi puluhan meter dari permukaan tanah. Dibangun di atas pohon dengan ketinggian mencapai 15-50 meter, rumah-rumah ini bertujuan untuk melindungi mereka dari binatang buas atau bahkan serangan dari suku lain. Rumah-rumah ini dibangun dengan keterampilan dan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Struktur rumah pohon ini menjadi simbol dari identitas budaya dan keterikatan mereka dengan alam. Rumah yang dalam bahasa Korowai disebut Lu Opi ini tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Pemuda Korowai biasa mendirikan Lu Opi untuk menikmati pemandangan atau menyuarakan pekikan atau suara keras dari atas pohon. Rumah jenis ini hanya berfungsi untuk memamerkan kekuatan dan kebesaran kepada kelompok lain. Rumah suku Korowai terbuat dari kayu, rotan, bilah bambu, dan kulit kayu. Untuk mencapai ke dalam rumah, mereka membuat tangga yang terbuat dari sebatang kayu. Meskipun sederhana, rumah-rumah ini hanya bertahan selama 3-4 tahun saja, karena terbuat dari bahan alami. Sementara itu, rumah yang benar-benar dihuni oleh suku Korowai adalah rumah yang dibangun pada ketinggian 3 hingga 9 meter dari permukaan tanah. Rumah jenis ini diberi nama Ksaim. Ksaim dibuat di atas tonggak-tonggak dari pohon kecil yang dijadikan pancang. Salah satu aspek yang paling mencengangkan dari kehidupan suku Korowai adalah praktik kanibalisme yang masih mereka pertahankan. Meskipun kontroversial dan mengejutkan bagi banyak orang di dunia modern, bagi suku Korowai, kanibalisme adalah bagian penting dari warisan budaya dan kepercayaan spiritual mereka. Nyatanya, suku Korowai tidak memakan daging manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, memang suku Korowai memiliki sebuah ritual untuk memakan daging manusia yang melanggar peraturan di dalam suku mereka. Dengan kata lain, kanibalisme termasuk dalam cara penegakan hukum adat mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kanibalisme ini sudah jarang terjadi dan perlahan ditinggalkan. Terutama setelah masuknya misionaris yang kemudian melakukan penginjilan pada mereka. Meskipun terisolasi dari dunia modern, suku Korowai tidak sepenuhnya terhindar dari pengaruh luar. Perubahan iklim, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan interaksi dengan dunia luar semakin mempengaruhi gaya hidup dan tradisi mereka. Meskipun demikian, suku Korowai tetap menjaga identitas budaya mereka dengan bangga meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan modern. Dengan keunikan dan kekayaan budaya mereka, suku Korowai terus menjadi subjek minat dan penelitian bagi para antropolog dan penjelajah yang ingin memahami lebih dalam tentang keberagaman manusia dan warisan budaya yang tak ternilai harganya.